Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Si Kumbang Jaya Farm. Apa kabar para pemirsa? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Di video kali ini saya akan bahas tentang masalah pakan, Pak. Pokoknya hal yang berhubungan dengan pakan ayam broiler yang seingat saya akan saya bahas di video ini. Yang pertama, pakan alternatif untuk ayam broiler. Sebagai peternak ayam broiler yang rutin panen setiap bulannya mungkin, dengan masa istirahat kandang yang pas tentunya per 14 hari, jadi Anda bisa panen kira-kira 6-7 kali setahun. Pakan alternatif kalau menurut saya itu kurang pas, Pak, untuk ayam broiler. Bukan saya merendahkan pakan alternatif, bukan. Sebaiknya pakai pakan pabrik. Jangan coba-coba ingin menghemat pakan pakai pakan alternatif buatan sendiri gitu. Kayak contohnya pakan yang difermentasi dari bahan-bahan yang belum tentu terjaga kualitas gizinya. Maunya untung jadi buntung. Sebaiknya pakai pakan pabrik yang gizinya sudah terukur. Nah, ya, banyak sekali ide-ide, Pak, yang di luaran sana yang ini pakannya bagus, pakan olahnya, racikannya kayak gini. Mereka peliharanya ayam lain atau mereka bukan peternak yang rutin memanen setiap bulannya seperti peternak-peternak kemitraan. Kalau Anda mau untung, udah pakai aja pakan yang dikasih PT atau pakai pakan yang bagus. Hasilnya bagus kok. Kalau Anda kalkulasi asal harga pasarnya masuk Pak untungnya, Pak. Kalau harga pasar kan itu di luar kontrol kita sendiri. Nah, selanjutnya untuk para peternak kemitraan, hati-hati menerima pakan transferan. Pakan transferan ini seperti contohnya, ada peternak lain yang panen, kemudian dia punya sisa pakan sekitar mungkin 50 sak karena manajemen pakan dari PT tersebut kurang, diberikanlah kepada Anda. Dan lebih parahnya lagi, pakan itu cuma ditaruh di emperan kandang, di pinggir kandang. Banyak itu yang terjadi kayak gitu. Alhasil pakan pun berjamur dan itu dimakan oleh ayam Anda. Bagaimana caranya supaya pakan ini bagus dimakan ayam, Bang? Karena kita nggak mungkin dong tolak pakan itu. Sebenarnya Anda bisa ajukan protes masalah pakan ini, Pak. Masalah pakan ini bisa diajukan protes. Pak, kok kayak gini gitu loh. Pakan saya kok nggak baru, pakan saya kok jamuran. Pak, saya kan maunya pakannya yang bagus juga. Tapi kalau misalnya terpaksa juga itu dipakai, hal yang Anda dilakukan ya repot, Pak. Pertama Anda jemur, setelah itu Anda semprot dengan probiotik supaya jamurnya itu mati. Dan barulah bisa diberikan ke ayam Anda. Kalau bicara soal gizi, tentu gizinya sudah jauh berkurang. Udah dijemur terjadi penguapan, difermentasi lagi. Banyak orang yang salah kaprah dengan masalah fermentasi. Ya, Pak, ya. Banyak yang salah. Dia pikir fermentasi itu menambah gizi pakan. Bukan, fermentasi itu mendatangkan bakteri baik supaya pencernaan lebih lancar, supaya proteinnya lebih lembut. Yang tadi proteinnya kasar menjadi lebih lembut. Itu fungsi dari fermentasi itu, membuat ayam lebih sehat. Tapi kalau menambah gizi pakan ya bukan, Pak. Misalnya proteinnya 1 gram di dalam satu pakan, difermentasi jadi 10 gram. Enggak, tetap 1 gram gitu untuk masalah pakan. Selanjutnya, pakan ayam berilah sesuai umur. Nah, ini banyak juga terjadi kesalahan di peternak kemitraan, terkadang terpaksa menerima. Kadang pakan untuk ayam umur berapa? Intinya bukan untuk ayam umur 0 hari sudah diberikan kepada ayam.
Nah, ini Anda harus laporan juga, harus Anda ibaratnya komplain juga ke PT Anda. Pak, saya maunya pakannya pre-starter dari 0 hari sampai 7 hari misalnya. Nggak bisa, butiran ini besar. Caranya itu kalau misalnya tetap dikasihkan pakan itu dan Anda nggak berani mungkin ya sama PT Anda harus giling pakai mesin. Halus itu. Harus halus. Pakan itu harus sesuai umur. Pre-starter, starter, dan finisher. Kalau nggak seperti itu terhambat nanti pertumbuhan, ayam jadi malas makan. Ya Pak ya. Nah selanjutnya ini untuk peternak mandiri. Beli pakan jangan asal murah. Beli pakan jangan asal murah. Mentang-mentang harga pakannya yang ini 200.000. Yang pakan yang bagus itu 500.000. Beli aja yang 200.000. Apa yang terjadi? Ayammu terlambat besarnya. Seharusnya di umur 21 hari dia sudah bisa mungkin 1,1, 1,2. Loh, besar itu Pak, 1,1, 1,2. Kalau di mandiri kayaknya biasa itu Pak, 1,1, 1,2 di usia 21 hari, 23 hari itu biasa. Karena mereka bibit mandiri ini bagus-bagus kalau menurut saya. Java, MB ya. Terus dari pokpannya bagus-bagus. Beda kayak yang peternak-peternak kemitraan mungkin nggak selalu dapat bagus. Kalau mandiri bisa milih bibit Pak. Bibit yang kualitasnya bagus dia bisa pilih. Memang cepat-cepat kalau kemitraan ini saya lihat ayamnya yang mandiri, bukan kemitraan, yang mandiri ayamnya bagus-bagus. Karena saya sendiri seorang peternak mandiri dulu. Di umur 18 hari udah luar biasa gemuk-gemuk ayamnya. Nah balik lagi ke masalah pakan tadi. Sudah jelas-jelas ditulis di karung itu pakan penampungan. Jangan itu yang dibeli, memang murah harganya. Itu hanya pakan singgah. Ibarat katanya pakan itu untuk ayam broiler yang hanya mampir selama 2 hari. Dikasihlah pakan itu. Ya. Dikasih pakan itu. Aduh anak saya datang Pak, sebentar. Supaya ayamnya tidak kelaparan, sekedar ngisi tembolok lah ibaratnya. Oh Bang, kalau misalnya saya beli pakannya itu yang harga 500.000, 400.000 itu ya rugi Bang. Kami peternak mandiri. Nanti harga jualnya nggak sesuai dengan harga pokok produksi. Karena Anda peternak mandiri, jangan Anda beternak setiap bulannya. Beternaklah di momen-momen yang pas. Contoh lebaran, Maulidan, Natal, Tahun Baru. Banyak Pak acara-acara kayak gitu. Sebagai peternak mandiri Anda harus bisa baca. Itu. Mandiri itu nggak bisa niru kayak kemitraan. Habis ayam langsung isi. Habis ayam langsung isi. Kecuali Anda punya rumah potong, populasi Anda sudah besar, Anda mempunyai perjanjian kontrak dengan beberapa pembeli gitu loh. Kalau kayak gitu Anda bisa niru kayak peternak kemitraan yang setiap ayamnya habis langsung diisi. Kalau Anda baru peternak mandiri yang baru mulai, ya Anda harus bisa baca situasi. Kapan sih saya harus ternak? Entah lebaran atau kapan, atau Natal atau apa, tahun baru. Harus bisa baca di situ. Sebenarnya kalau kita mengikuti prosedur yang ada, pakan diberikan memang pakan untuk ayam broiler. Itu masih dapat untung bagi Anda para peternak mandiri Pak ya. Ini dengan catatan harga tidak hancur. Makanya saya bilang tadi, pintar-pintarlah mencari peluang kapan beternaknya. Masih dapat untung besar Anda sebenarnya. Sekian dulu dari saya dari channel Sikumbang Jaya Farm. Bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 0831 6046 5158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.